Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Melini Dewi. Saya dari jurusan Teknik Otomasi Industri kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana sistem gerbang otomatis dan lift barang. Pertama, Bapak izin menyalakan sumber. Saya akan menjelaskan komponen-komponen terlebih dahulu pada pintu panel box. Di sini ada lampu indikator 3 fasa RST, dan di sini ada 2 buah selector switch berfungsi untuk mengubah auto manual, dan di sini ada HMI Human Machine Interface. Udah nyala HMI-nya. Star watchdog berfungsi untuk menyalakan pada VFD, dan di sini ada PD stop watchdog berfungsi untuk mematikan pada VFD. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja pada gerbang otomatis. Pertama, saya akan menjelaskan dulu komponen-komponen yang ada pada gerbang otomatis. Di sini ada PD forward, reverse, dan stop, dan di sini ada ultrasonic. Di sini ada ultrasonic yang mewakilkan kapasitif yang berfungsi untuk mendeteksi suara atau logam, dan di sini ada reflektor. Reflektor ini berfungsi untuk memantulkan cahaya pada fotosensor, dan ada fotosensor berfungsi untuk mendeteksi jika ada mobil yang lewat, dan di sini ada dua buah switch LSB dan LSA berfungsi untuk mendeteksi gerbang dalam posisi minimum atau maksimum. Nah, cara kerjanya pertama, Bapak ingin menyalakan VFD sampai ready, lalu kita ubah dulu ke auto. Juga sama. Mobil menyalakan klakson, maka akan terdeteksi oleh ultrasonik dan menyebabkan motor berputar secara forward, dan gerbang akan terbuka sampai LSA atau sampai maksimum. Mobil masuk sepenuhnya akan terdeteksi oleh fotosensor, dan motor akan berputar secara reverse, dan gerbang akan tertutup sampai LSD atau sampai minimum, dan motor akan mati. Nah, itu untuk auto. Sekarang kita ke manual. Pak. Yang manual juga sama, tetapi untuk manual ini hanya untuk pemeliharaan saja, tidak memakai ultrasonik maupun fotosensor. Nah, di sini gerbang dalam posisi tertutup. Ketika kita menekan forward, maka motor berputar secara forward, dan gerbang akan terbuka sampai LSA atau sampai maksimum, dan motor akan mati. Sekarang ketika kita menekan reverse, maka motor berputar secara reverse, dan gerbang akan tertutup. Kita juga bisa menekan stop, maka motor akan berhenti di mana saja. Nah, di sini gerbang dalam posisi setengah terbuka. Di sini kita bisa dua pilihan.
kita bisa menutupnya atau membukanya. Di sini saya akan menutupnya. Kalau menutupnya kita bisa menekan reverse, maka motor akan berputar secara reverse dan gerbang pun akan tertutup. Nah, itu untuk gerbang otomatis. Sekarang kita ke lifter barang. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu komponen-komponen yang ada pada lifter barang. Di sini ada start auto manual, dan di sini ada single solenoid, dan ini ada double solenoid berfungsi untuk mengubah keluaran angin, dan di sini ada dua buah silinder berfungsi untuk mendorong suatu objek atau benda, dan di sini ada micro limit switch berfungsi untuk mendeteksi silinder dalam posisi minimum atau maksimum, dan di sini ada ASU atau air service unit berfungsi untuk mengatur tekanan angin, dan di sini ada plastik tubing berfungsi untuk menyalurkan angin, dan di sini ada one way flow berfungsi untuk mengubah besar kecilnya angin. Nah, untuk cara kerjanya kita putar dulu. Sini juga bisa putar barang auto. Nah, silinder A dan B dalam posisi minimum. Ketika PB ditekan, maka 1M1 akan aktif dan mengakibatkan silinder A akan maju maksimum sampai menyentuh 1S2. 1S2 aktif akan mengakibatkan 2M1 aktif, dan silinder B akan maju maksimum sampai menyentuh 2S1. 2S2 aktif akan mengakibatkan 2M1 mati, sehingga silinder B akan mundur minimum sampai menyentuh 2S1. 2S1 aktif akan mengakibatkan 1M2 aktif dan 1M1 akan mati, sehingga silinder A akan mundur minimum sampai menyentuh 1S1 atau kepada posisi awal. Bapak izin lanjutkan. Nah, itu untuk auto. Sekarang kita ke manual. Untuk manual juga sama, tetapi untuk manual ini menekannya kita harus satu persatu atau step by step. Manual A maju, B maju, B mundur, atau A plus, B min, atau A plus, B min, A min. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan emergensi. Saya akan mencontohkan emergensi. Nah, rangkaian ini akan mati atau berhenti. Ketika kita sudah kembali normal, kita dapat menekan emergensi ini kembali, maka rangkaian akan kepada posisi awal lagi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mesin orang ini kondisinya baik ya? Ya. Oke, nanti kita akan ganggu, kita akan buat trouble, buat kesalahan. Nanti Anda harus memperbaikinya lagi seperti normal seperti sekarang. Siap? Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Ditya dari kelompok 1. Saya akan mensimulasikan sistem kerja lifter barang dan gerbang otomatis. Pertama, izinkan saya menjelaskan komponen yang ada di sistem ini. Izin menjelaskan tempat. Pertama, di sini ada satu buah HMI berfungsi untuk memonitoring dan mengontrol sebuah sistem. Di bawahnya ada satu buah buzzer sebagai indikator suara apabila mana tombol emergensi ditekan. Di bawahnya ada lampu indikator LST, dan di bawahnya lagi ada lampu indikator emergensi apabila yang aktif apabila tombol emergensi ditekan. Di bawahnya ada dua selector untuk mengubah sistem dari auto ke manual ataupun sebaliknya. Dan di sampingnya ada dua buah tombol stop, start dan stop untuk menyalakan dan mematikan VFD. Di bawahnya ada satu buah tombol emergensi yang digunakan apabila adanya kerusakan atau keadaan darurat. Dan di sampingnya ada satu buah VFD berfungsi untuk
memantau kecepatan motor, frekuensi motor. Dan selanjutnya di sini ada dua buah sistem, dan di bawahnya ada satu buah sistem gerbang otomatis dan putar barang. Pertama saya akan menjelaskan dulu komponen-komponen yang ada di gerbang otomatis. Pertama di sini ada dua buah limit switch atas dan limit switch bawah, berfungsi untuk berfungsi bila mana gerbang ada di atas atau di bawah. Di bawahnya ada satu buah sensor ultrasonic yang digantikan oleh sensor proximity yang berfungsi untuk menangkap suara apabila suara kendaraan klakson dibunyikan. Di sampingnya ada sebuah fotosensor yang aktif apabila kendaraan sudah masuk ke dalam gerbang. Dan di sampingnya ada satu buah reflektor berfungsi untuk memantulkan cahaya dari fotosensor. Di sini ada 3 buah tombol yang digunakan saat sistem berada di posisi manual. Ada satu buah tombol forward, reverse, dan juga stop. Selanjutnya saya akan mensimulasikan cara kerja sistem gerbang otomatis. Pertama-tama ubah sistem ke dalam sistem auto. Selanjutnya ultrasonic akan menangkap suara yang digantikan oleh sensor proximity menggunakan benda. Tombol stop harus tekan terlebih dahulu sebelum menjalankan gerbang otomatis sampai berbunyi menandakan ready. Selanjutnya motor akan menyala, gerbang akan terbuka. Gerbang akan terus terbuka sampai menyentuh limit switch atas. Ketika limit switch atas tertuasi, gerbang akan berhenti. Dan ketika mobil sudah masuk, gerbang akan menutup kembali. Di sini jika ada terjadi kerusakan, kita bisa menekan tombol emergency. Motor pun berhenti, gerbang pun berhenti. Sensor lampu emergency dan bayar pun akan aktif. Ketika tombol emergency dilepas, sistem akan melanjutkan kembali. Selanjutnya saya akan mensimulasikan sistem dalam keadaan manual. Kita pindahkan dulu ke manual. Selanjutnya kita bisa menjalankan sistem dalam hybrid. Di sini kita bisa langsung menjalankan dengan menekan tombol power, dan gerbang pun akan terbuka. Dalam posisi manual, kita bisa menstopkan gerbang di mana saja. Setelah di stop, kita bisa menjalankan secara forward atau reverse. Kita bisa membuka dan menutup gerbang. Kita akan membuka. Prinsipnya sama seperti auto. Kita tekan lagi sampai posisi gerbang di dalam posisi bawah. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di lifter barang. Di sini ada 2 buah solenoid, silingal solenoid dan tambal solenoid, berfungsi untuk menjalankan sebuah aktuator. Dan di sini ada 2 buah aktuator silinder, ada 4 buah sensor limit switch untuk mendeteksi aktuator berada dalam posisi maksimum atau minimum. Di sini ada 2 buah tombol auto dan manual, dan di sini ada 4 buah one way flow untuk mengatur tekanan angin. Di sini ada 1 buah air service unit, berfungsi untuk menekan angin yang dikeluarkan. Saya akan mensimulasikan cara kerja sistem putar barang. Pertama, pindahkan dulu dalam posisi auto. Ini kita bisa menekannya langsung. Pertama, izin buka. Setelah ready, posisi auto dalam posisi minimum, kita bisa langsung menekannya. Untuk geraknya, pertama ada
aktuator A akan maju maksimum. Setelah 1S2 aktif, 2M1 akan aktif, dan aktuator B akan maju secara maksimum dan akan menyentuh 2S2. Setelah 2S2 aktif, 2M1 akan mati, aktuator B pun akan mundur dan menyentuh 2S1. Setelah 2S1 aktif, 1M1 pun akan mati dan 1M2 akan aktif, yang mana aktuator A akan mundur. Di sini ada satu lagi sistem dalam posisi manual. Untuk cara kerjanya sama, A plus B plus B min A min, kita bisa menekannya langsung secara satu per satu. Kita Pak, sekian. Oke, jadi mesin orang ini dalam kondisi baik ya, normal ya. Nah, nanti kita akan buat gangguan, kita akan bikin trouble. Nah, nanti Anda harus bisa menormal kembali. Siap? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fadil Ridwan dari kelas 13 Otomasi Industri dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian sistem lister barang dan gerbang otomatis. Sebelumnya saya akan menjelaskan dari pintu panel dulu. Di sini terdapat oh iya Pak, sebelumnya izinkan saya menyalakan sumber. Jadi yang di dalam panel. Nah, ini yang pertama Pak, di sini ada HMI, yaitu Human Machine Interface, yang berfungsi sebagai display input dan output dari mesin secara real time. Kemudian di sini ada lampu indikator RST sebagai indikasi bahwa sumber RST telah terhubung. Yang selanjutnya ada tombol push button start procedure dan stop procedure, berfungsi sebagai menyalakan dan mematikan VFD. Selanjutnya ada selector switch. Dan selector switch ini berfungsi sebagai dapat mengkondisikan sistem pada kondisi mau kondisi auto atau manual. Dan selanjutnya ada emergency. Di sini terdapat 3. Yang pertama tombol emergency yang digunakan ketika pada saat berjalan sistem ada gangguan, maka dapat menggunakan dan menghentikan sistem, maka bisa dapat menekan tombol ini. Dan di sini ada buzzer dan lampu emergency akan aktif ketika emergency aktif. Selanjutnya di sini ada VFD Pak, variable frequency drive. Gunanya untuk mengatur frekuensi untuk motor. Izin nyalakan Pak. Baik, selanjutnya langsung ke sistem gerbang otomatis. Sebelum itu saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada pada gerbang otomatis. Yang pertama ada limit switch. Ada 2 buah limit switch. Yang pertama limit switch bawah dan limit switch atas. Berfungsi sebagai pendeteksi gerbang pada kondisi minimum dan pada kondisi maksimum atau terbuka. Selanjutnya ada sensor ultrasonik yang diwakilkan oleh sensor proximity induktif sebagai pendeteksi ketika kendaraan datang. Selanjutnya ada reflektor sebagai pemantul cahaya dari fotosensor, dan fotosensor sini berfungsi sebagai pendeteksi kendaraan ketika akan aktif ketika melewati gerbang dan akan memberikan sinyal ketika kendaraan telah melewati gerbang sepenuhnya. Selanjutnya ada push button. Push button ini digunakan pada saat mode manual atau mode pemeliharaan. Dia terdapat start forward, start reverse, dan stop. Selanjutnya di bawah Pak ada motor 3 pasang. Mari akan coba di mode off-road ya Pak. Pertama kita pastikan dalam keadaan selector switch pada keadaan menuju ke auto.
Selanjutnya kita lihat di sini gerbang utama. Di gerbang auto. Pada kondisi awal, gerbang pada kondisi menutup atau mendeteksi limit switch bawah. Ketika kendaraan datang, maka akan terdeteksi oleh sensor. Maka gerbang akan terbuka atau motor akan berputar secara forward. Bisa dilihat juga bahwa frekuensi motor menunjukkan 30 Hz. Gerbang terbuka sampai kondisi maksimum menyentuh limit switch atas, maka motor akan berhenti. Kemudian kendaraan akan masuk melewati gerbang, dan ketika sepenuhnya melewati gerbang, maka motor akan bergerak reverse atau menutup sampai menyentuh limit switch bawah. Selanjutnya, saya akan coba dalam mode manual. Yang pertama, kita ubah selector switch ke dalam posisi manual, dan kita bisa lihat gerbang manual menjadi hijau dan gerbang manual bisa dilakukan. Nah, untuk kondisi manual atau pemeliharaan, kita bisa membuka gerbang dengan menekan tombol forward, dan gerbang akan terbuka ketika sampai menyentuh limit switch atas. Dan ketika ingin menutup, kita tekan tombol reverse dan motor akan meledak reverse. Ketika gerbang akan menutup setengah, maka kita cukup menekan stop. Dalam mode pemeliharaan ini, dalam kondisi di tengah-tengah, kita bisa melanjutkan menutup atau terbuka. Kita akan coba untuk menutup langsung. Juga teraktuasi oleh switch bawah, maka motor akan berhenti. Baik. Selanjutnya kita beralih ke lifter barang. Nah, lifter barang di sini terdapat beberapa komponen yang digunakan. Yang pertama, dua buah valve yang masing-masing dilengkapi dengan single dan double solenoid. Selanjutnya ada double acting cylinder, ada dua buah double acting cylinder, ada 4 buah micro limit switch, ada juga digunakan one way, Pak. Ada push button, auto manual, dan juga ada air supply unit. Izin nyalakan ini, Pak. Nah, kita akan coba dalam kondisi manual. Pastikan lifter barang pada selector switch menunjukkan pada kondisi manual. Kita coba pada manual. Untuk manual sendiri, pada kondisi awal lifter barang ini pada kondisi minimum, dan 1S1 dan sensor limit switch 1S1 dan 2S1 telah teraktuasi. Ketika TB ditekan, maka 1M1 akan menyala dan silinder 1 akan maju maksimum hingga menyentuh 1S2. Ketika 1S2 menyala, maka akan mengaktifkan 2M1. Ketika 2M1 menyala, silinder 2 akan maju sampai menyentuh 2S2. Ketika sensor limit switch 2S2 telah aktif, maka akan mematikan 2M1 dan spring akan aktif mengakibatkan sensor silinder 2 akan mundur sampai menyentuh sensor 2S1. Ketika 2S1 telah teraktuasi, maka akan mengaktifkan 1M2 dan mematikan 1M1
sehingga silinder 1 akan mundur minimum hingga menyentuh 1S1 dan kondisi seperti minimum, kondisi setelah seperti semula. Oh ya, untuk emergency kita akan coba ketika kendaraan masuk kendaraan kondisi auto, maaf. Ketika ada kendala dalam sistem ketika sedang berjalan, maka kita harus menekan emergency, maka sistem akan berhenti. Lalu kita memperbaiki atau mengecek apakah ada kendala atau apa yang harus diperbaikan. Maka ketika sudah pasti meyakinkan sudah selesai, maka kita reset kembali emergency-nya dan kita akan melanjutkan semula. Kesimpulannya, sistem di boot 3 ini telah normal dan tidak ada gangguan gitu. Oke, berarti nanti kita akan kasih gangguan, kasih trouble. Anda harus siap memperbaiki seperti semula ini. Siap? Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusdi Fajar dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan dan mensimulasikan cara kerja lift terbarang dan gerbang otomatis. Sebelumnya saya meminta izin untuk menyalakan sumber. Baik. Di sini ada satu buah pintu panel yang terdiri dari beberapa komponen. Di sini ada 3 buah lampu indikator yang berfungsi untuk memberitahu ketika ada aliran listrik masuk. Di sini ada satu buah HMI yang berfungsi untuk mengontrol cara kerja lift terbarang dan gerbang otomatis. Di sini ada satu buah lampu emergency yang berfungsi untuk memberitahu ketika adanya kerusakan. Di sini ada 2 buah selector switch yang berfungsi untuk memindahkan auto dan manual maupun sebaliknya. Di sini ada satu buah tombol emergency yang berfungsi untuk memutuskan semua aliran ke sistem jika ada kerusakan di dalam rangkaian. Di sini ada tombol start watchdog yang berfungsi untuk menyalakan VFD dan stop watchdog untuk mematikan VFD. Di sini ada satu buah buzzer yang mengirim sinyal suara ketika ada kerusakan. Baik, kita nyalakan VFD. Di sini ada satu buah VFD yang berfungsi untuk mengatur kecepatan dan frekuensi motor. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja gerbang otomatis dalam mode auto. Di sini kita pindahkan ke auto dulu. Mohon maaf, sebelumnya saya akan menyebutkan komponen-komponennya terlebih dahulu. Di sini ada 3 buah push button forward, reverse, dan stop. Di sini ada sensor ultrasonic yang berfungsi untuk mendeteksi adanya suara dan sekarang digantikan dengan sensor proximity yang berfungsi untuk mendeteksi adanya sebuah benda logam. Di sini ada satu buah reflektor yang berfungsi untuk memantulkan cahaya dari fotosensor. Di sini ada satu buah fotosensor yang berfungsi untuk mendeteksi adanya sebuah benda. Di sini ada 2 buah limit switch bawah dan limit switch atas. Baik, selanjutnya kita akan mencoba uji. Di sini saya memegang obeng. Saya akan menjadikan objek sebagai suara klakson mobil. Di sini gerbang berada di posisi limit switch bawah. Ketika sensor ultrasonic menerima suara klakson mobil, maka motor akan menyala dan menandakan gerbang akan terbuka. Ketika motor sudah berhenti, menandakan gerbang sudah terbuka maksimum. Saya akan menjadikan tangan saya sebagai objek mobil. Ketika mobil masuk dan terkena fotosensor, motor belum akan menyala dikarenakan adanya program deep dump. Ketika mobil sudah masuk sepenuhnya, maka motor akan menyala dan menandakan gerbang akan tertutup. Jika motor sudah berhenti, menandakan gerbang sudah tertutup minimum. Saya akan menjelaskan cara kerja gerbang otomatis dalam mode manual. Kita pindahkan starter switch ke manual. Baik, di sini hanya untuk sistem pemeliharaan.
Di sini kita bisa menekan tombol forward. Mohon maaf, salah putar barangnya. Di sini kita menekan tombol forward, motor akan menyala dan kita dapat mematikan motornya dengan tombol stop. Baik, kita coba di limit switch atas, kita hanya bisa menekan tombol reverse dan tidak bisa menekan tombol forward dikarenakan adanya gerbang berada di posisi limit switch atas. Ketika gerbang berada di posisi setengah terbuka, maka kita bisa menekan tombol forward dan reverse. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja lifter barang dalam mode auto. Kita pindahkan dulu ke auto. Sebelumnya saya akan menyebutkan beberapa komponen yang ada di sini. Di sini ada 2 buah push button, ada single solenoid, double solenoid. Di sini ada 2 buah silinder, 4 micro limit switch, dan di sini ada 1 buah air service unit. Baik, sebelumnya kita akan menyalakan angin terlebih dahulu. Baik, di sini ketika tombol auto ditekan 1S1 dan 2S1 berada di posisi tertekan, maka menyebabkan 1M1 aktif hingga silinder A maju hingga menyentuh 1S2, mengakibatkan 2M1 aktif. 2M1 aktif menyebabkan silinder B maju hingga menyentuh 2S2. Hingga menyentuh 2S2, 2M1 aktif dan spring akan aktif menyebabkan silinder B mundur hingga menyentuh 2S1. Ketika 2S1 aktif menyebabkan 1M2 aktif dan 1M1 off hingga menyebabkan silinder A akan mundur minimum hingga menyentuh 1S1. Baik, saya akan menjelaskan dalam mode manual. Di sini cara kerjanya sama saja. Di sini hanya untuk pemeliharaan atau pengecekan. Cara kerjanya sama, hanya bedanya step by step. Baik, selanjutnya di sini ada 1 buah HMI yang berfungsi untuk kita bisa mengontrol sebuah cara kerja lifter barang dan gerbang otomatis di layar tersebut. Kita akan coba gerbang otomatis dalam mode manual. Baik, di sini motor sudah menyala. Kita bisa mematikannya di layar tersebut. Baik, motor sudah mati. Kita coba di limit switch atas, motor nyala dan mati. Ketika kita bisa memindahkan di gerbang dalam mode auto. Di sini sama saja seperti ini, kita dapat melihatnya. Di sini motor akan menyala, dapat terlihat dalam layar tersebut. Motor akan mati. Kita akan mencoba. Baik, sudah terlihat. Kita coba dalam lifter barang. Kita mencoba dalam mode auto. Baik, di sini kita bisa menyalakan ini. Kita mencoba di mode manual. Baik, di sini ada 1 buah tombol emergency yang berfungsi ketika adanya kerusakan. Tombol emergency ini semua sistem akan mati jika tombol emergency ini ditekan. Kita akan coba di lifter barang dalam mode auto.
ketika sistem sedang berjalan, tidak adanya kerusakan, maka akan menghentikan semua sistem dan kita maintenance akan melakukan perbaikan. Ketika sudah melakukan perbaikan, kita bisa melepas tombol emergensinya dan akan melanjutkan sebuah sistem tersebut. Mungkin hanya segitu yang dari saya sampaikan. Alhamdulillah. Ya, Pak. Oke, berarti mesin orang ini dalam kondisi baik ya. Sedang sebaik. Oke, nanti berarti ini kita akan ganggu, kita akan buat trouble. Nah, nanti Anda perbaiki sehingga kembali normal seperti sekarang. Siap? Siap. Oke, makasih. Sudah kita buat trouble ya. Coba dicek, nyalakan dulu semuanya. Nyalakan sumber. Kita izin Ya. menggunakan sumber. Oke. Nyalakan. Izin. Kita izin. Diputar. Oke, nyalakan. Ya. Oke, kondisi auto semua. Selektor switch-nya dalam kondisi auto semua. Baik. Coba nyalakan watchdog-nya. Oke, langsung kasih sinyal klakson. Nyala tidak? Tidak. Oke. Sekarang yang kasih angin. Kasih angin. Oke, izin. Ya. Ah, oke. Berarti itu sudah dalam kondisi nyala dan tidak bisa balik lagi ya. Berarti normal nggak ini? Enggak. Nggak, berarti ini sudah diganggu ya. Nah, nanti Anda perbaiki sampai ke normal kembali. Siap? Siap. Oke. Siap. Nah, sekarang nyalakan dulu power. Ini kita sudah ganggu. Menyalakan, Pak. Ya. Oke. Nyalakan sumbernya. Oke. Semua dalam kondisi auto. Selektor switch-nya. Oke, watchdog-nya dinyalakan. Oke, langsung kasih sinyal pada klakson. Nyala tidak? Tidak, Pak. Tidak ya? Oke, berarti sudah terganggu ya. Nah, nanti diperbaiki. Sekarang yang lifter barang coba dikasih angin Iya, nyalakan aja, Pak. ya. Oke, nyalakan auto. Bekerja? Tidak, Pak. Tidak, berarti terganggu ya. Ganggu, Pak. Nah, berarti tugas Anda adalah nanti menormalkan kembali kondisi mesin ini. Jelas? Waktunya hanya 1 jam 45 menit. Jelas ya? Oke, terima kasih. Baik. Ini udah diganggu ya oleh kita ya, oleh diberikan trouble. Coba dinyalakan sumbernya. Ya. Oke. Dinyalakan. Oke. Kondisi dalam auto semua, selektor switch. Oke. Watchdog-nya dinyalakan. Oke, kasih sinyal di foto proximity induktif. Nyala? Proximity-nya nyala ya? Proximity-nya nyala tapi ke sananya tidak ya? Berarti kondisinya Sudah terganggu. udah terganggu ya, udah rusak ya. Oke, sekarang yang lifter Izin, Pak. ya. Oke, nyalakan. Nah, gimana? Tidak berfungsi, Pak. Tidak berfungsi. Berarti kondisi sistem dalam kondisi terganggu ya. Nah, nanti Anda punya waktu 1 jam 45 menit untuk troubleshoot untuk menormalkan kembali kondisi mesin. Siap? Siap, Pak. Oke. Ya, baik, ini udah kita ganggu ya. Nah, kita udah beri troubleshoot. Coba tolong dinyalakan dulu sumbernya. Oke, nyalakan sumber dalam panel. Oke, selektor switch dalam kondisi auto semua. Ya. Oke, nyalakan watchdog-nya. VFD-nya dinyalakan.
Oke, kasih sinyal di proximity induktif kayak klakson. Oke, proximity-nya nyala nggak? Proximity nyala. Nyala ya. Nah, udah lampunya kelihatan kan ya? Nah, itu nyala, tapi ke gerbang penggerak gerbang yaitu motor bekerja tidak? Tidak. Tidak, berarti kondisinya dalam Dan normal. tidak normal ya. Oke, ya, itu yang pertama. Sekarang yang lifter, nyalakan anginnya dulu. Oke, nyalakan. Bekerja tidak? Tidak. Tidak. Berarti kondisi sistem dalam kondisi terganggu ya. Dua-duanya terganggu ya, dalam gerbang maupun yang lifter terganggu. Nah, tugas Anda dalam waktu 1 jam 45 menit adalah untuk menormalkan kembali. Jelas ya? Menormalkan kembali sehingga nanti fungsinya akan kembali normal seperti awal. Jelas? Oke, terima kasih. Ya.
Ya. Oke, udah selesai? Siap Pak, sudah. Yakin? Siap yakin? Yap, nyala. Sok, silakan. Izin nyalakan Pak. Ini Siap. dari sampai ini keluar kereta otomatis ketika mobil melewati sensor lalu masuk minyak ya untuk mode manual forward maka motor akan bergerak forward dan dari tengah kemudian lanjutkan forward atau membuka menyentuh LSA motor mati, kemudian sebaliknya reverse untuk menutup gerbang sampai tengah berhenti, lanjutkan menutup emergency mati, buzzer nyala, lampu mana motor lanjutkan saya menekan LSB. Oke. Sekarang untuk ke lifter barang auto dia dengan normal Pak, gerakannya A plus B plus B min amin. Dia manual plus B plus B min amin. Oke. Terima kembali ya. Ya, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Selesai ya? Yakin? Yakin, Pak. Sok, silakan. Sama gerbang mana? Gerbang mana? Bisa menyentuh proximity. Gerbang aktif. Iya. Bergerak ke atas, menyentuh rasa. Gerbang mati. Kendaraan masuk. Gerbang akan menutup kembali. Menyentuh AC, gerbang pun akan mati. Untuk sistem manualnya, kita bisa langsung menekan forward, motor akan langsung jalan, menyentuh rasa. Setelah menyentuh rasa, motor akan mati, menandakan gerbang ada di atas. Kita tekan reverse untuk menutup kembali gerbang. Gerbang pun jalan. Setelah gerbang menyentuh USB, gerbang akan mati. Maka ada gerbang itu ada dalam posisi tertutup. Selanjutnya ada letak barang yang menyalakan sampel Pak.
Kita pindahkan ke posisi auto. Tekannya atas di atas ilmu angin. Untuk posisi manual gerakannya sama, hanya harus ditekan satu persatu. Coba diotoin dua-duanya. Jalankan babarangan. Silakan jalanin dulu satu. Oke, jalankan itu siap emergensi. Langsung emergensi. Sekali lagi yang buat lifter. Langsung emergensi. Oke. Berhenti semua ya. Oke, sekarang kalau emergensinya dilepas harus melanjutkan. Oke, siap. Normal kembali ya. Oke, terima kasih. Gerbang otomatis saat mode manual. Kita di tombol starter forward motor. Kita tombol reverse. Terus kemudian kita tombol stop. Kita pindahkan ke mode auto. Ultrasonic. Lifter barang mode manual. Kita pindahkan ke auto. Semua dalam kondisi auto emergensi. Mode auto Nah, itu jalanin dulu yang motor. Motor tuh jalanin dulu. Oke, terus baru itu langsung lihat emergensinya, langsung tekan. Dong. Itu dong dinyalakan juga. Nah, itu langsung tekan emergensi. Oke. Emergensinya lepas. emergensi lepas dan jalankan. Oke. Normal kembali ya. Oke, terima kasih. Video menyalakan Oke. klakson. Dan motor akan mati. Oke. 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 Manual. Oke. Oke. Lanjutin. Oke. Siap. Yang lifter. Auto dulu. Lifter. Oke. Manual. Oke, autokan dua-duanya. Autokan dua-duanya. Oke, jalankan motor. Ya, gerbang jalankan. Oke, terus itu nanti itu jalanin dulu lifter. Lifter jalanin langsung pijit emergensi. Nah, bentar. Balikin lagi. Ulangi. Oke. Siap, pijit pijit langsung emergensi. Oke. Akan berhenti. Nah, lanjutin. Oke, siap. Normal lagi ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih.